Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Perkenankanlah malam Jum'ah yang penuh dengan berkah. Malam hari ini kami untuk bersilaturahmi ke hadapan panjenengan semua dimanapun berada, dengan niat untuk bertolabul ilmi, berbagi informasi yang kita miliki, sami-sami ngaji. Semoga harapan kita kepada Ilahi senantiasa memberikan ilmi yang bermanfaati, bermaslahati untuk kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Kita malam hari ini akan membahas ringan-ringan saja, karena batalnya nasabah alawi sudah jelas tanpa bisa dihindari lagi. Maka kita tinggal memperbaiki bekas-bekas kejahatannya Pak Alawi, memberikan wejangan wawasan, keilmuan, pengetahuan kepada muhibin-muhibinnya, ya saudara kita bersama. Semoga kembali kepada ajaran Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang murni, tidak terkontaminasi dengan paham-paham yang ala sufi ba'alawi, Thariqah Alu Ba'alawi. Sebelum kita memasuki inti materi, terlebih dahulu, hari-hari ini memang kita merasa panas cuacanya, khususnya di Surabaya 36,8 derajat Celcius. Yang paling tinggi itu di Larantuka, Nusa Tenggara Timur sana. Di Jakarta cuma 33, lebih sedikit. Namun rasanya memang cukup panas, seperti bagian daripada api yang kita kenal selama ini. Karena ini terjadi berulang 43 tahun sekali. Tidak hanya ukuran tahunan itu, tetapi kadang-kadang bisa mundur, bisa maju. Di bulan Oktober akhir ini sampai di awal November yang akan datang, kita akan masih merasakan panasnya cuaca karena menunggu turunnya hujan yang salah mangsa atau salah mongso. Biasanya wis hujan tapi belum. Walaupun di Jakarta sudah hujan, tetapi suhunya tetap panas membara. Nah, ini kita tetap mengantisipasi untuk menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita lupa bahwa membiarkan anugerah Allah Ta'ala, tidak merawatnya, itu adalah sebuah perbuatan dosa. Suatu perbuatan dosa. Tidak hanya dosa yang berhubungan dengan Allah Sang Pencipta saja, tetapi dengan makhluk yang ada di sekitar kita dan bahkan terhadap diri kita sendiri.
wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian jatuhkan diri kalian dalam kehancuran, kerusakan, kemadharatan. Dan dalam salah satu hadis Nabi, pesan beliau Rasulullah SAW, la dharara wala dirara. Jangan berbuat kerusakan terhadap diri dan orang lain. Kita malam hari ini mengulas 1,5 tahun yang lalu sebenarnya. Cuma informasinya lebih terupdate daripada kajian yang lalu. Kita lebih menambah lagi informasi terkini, yakni bulan Januari biasanya tanggalnya yang maju mundur. Ada khol al-imamain, khol 2 imam. Imamain bukan kharomain. Imamain, nah ini tasniyah dari mufrad imam. Imamun, imamani. Ya, kalau pas dalam kondisi menjadi jer, majrur ya, atau nasab ya, imamaini. 2 imam, yakni Imam Abdul Qadir bil Faqih dan Imam Abdullah bil Faqih. 2 imam ini katanya, ya ini kan brandingan. Brandingan ini brand, jadi istilahnya ulang terus di poles ya, di endorse, disanjung, sanjung terus dipropagandakan. Intinya seperti dipromosikan gitu loh. Yang promosikan siapa? Robito Alawiyah Ba'alawi. Padahal para pemirsa dan pendengar semua melihat wajahnya Habib Abdullah bil Faqih itu wajah Yaman atau wajah Arab? Coba jangan lihat sendirilah. Saya nggak pernah melihat orang Yaman Hadrami itu seperti itu, berjambang tebak ya. Itu bukan orang Yaman, bukan orang Arab Yaman atau Hadrami, bukan. Sudah pernah saya sampaikan bahwa beliau itu bukan Ba'alawi. Jadi Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih yang sering domisili di Indramayu itu mengancam saya. Katanya saya ini ulama dajjal. Karena beliau ketakutan kita ini mau bongkar-bongkar rahasia mereka. Ya maksud saya terserah, dakwahlah yang baik gitu. Dakwahlah yang baik. Jangan terbiasa menipu orang lain gitu aja. Jangan merusak agama dengan berkedok agama. Itu pesan saya cuma itu saja. Jangan gara-gara gila kehormatan, ya sudah kadung dipercaya oleh masyarakat semua, terus akhirnya lupa diri, nggak mau turun dari kursi, ya begitu. Sebab suatu saat jabatan kehormatan itu ada masanya. Silakan jenengan lihat Pak Jokowi yang kemarin jadi presiden kan kuat ya ke awal, sekarang jadi rakyat biasa. Pak SBY ya jadi rakyat biasa. Jabatan itu hanya titipan, kehormatan itu hanya amanah Tuhan. Tidak boleh kita membangga-banggakan atau bersifat selamanya. Nggak ada hidup ini selamanya. Oleh sebab itu, Dik Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, jangan sombong lah, ya, jangan sombong. Terimalah peringatan dari kami. Kalau bukan Ba'alawi, nggak usah ngaku Ba'alawi. Silakan tes DNA. Baru-baru ini saya menerima informasi langsung dari kawan saya yang ahli DNA. Marga Al-Aidrus itu sudah jelas GM 201. Al-Aidrus Al-Gedabrus itu loh. Ya. Di novel itu sudah diketahui. Bukan Arab, bukan Quraisy, bukan Bani Hashim, bukan Bani Muthalib. Tapi Yahudi Askenazi. Spardik campuran. Bukan Yahudi asli Al-Ibrahimi, bukan. Itu Yahudi, pemeluk Yahudi pindahan, hijrahan. Al-Aidrus sudah diketahui, saya punya datanya semua. Bin Hafid itu juga sudah punya datanya. Al-Hamid itu saya punya datanya semua. Bukan orang Arab, Arab saja bukan, kok ngaku keturunan Kanjeng Nabi itu bagaimana? Gitu. Nggak masuk akal.
Oleh sebab itu, ini adalah bagian daripada pembodohan, ya. Penggerdilan pemahaman dan merusak citra Islam sebagai agama rahmatan, yang akhirnya menjadi agama yang nikmatan, penyiksaan, ya. Karena menyiksa pemahaman umatnya untuk taklid buta kepada mereka dengan sedikit pemaksaan, dengan cara yang halus, penipu halus, ya, dengan berkedok agama. Jadi ini kita akan mengupas beliau Habib, sebenarnya bukan Habib Syekh, min jumlatil masyayikh, ya, sama seperti Syekh Ali Jabir itu loh, ya, sama dengan marganya Basalamah, Basuaidan, ya, Ba'asyir, Makarim, Bahasuan, sama dengan itu, tapi ini lebih ke jedahnya, ke Arabnya. Jangan lihat sendirilah melalui kiafah saja. Lihat saja itu wajah-wajah Arab, ya, mana po wajah Ba'alawi kayak gitu, enggak gitu aja, gampang kok, gampang. Ya, jadi tolong nanti jika ada yang protes apa yang kami sampaikan ini, ya silakan tes DNA, gitu loh. Karena kami tahu seluk-beluk berikut data mereka itu saya punya. Oleh sebab itu nggak usah mengaku yang bukan haknya, ya. Jangan menyandarkan kepada Nabi kita yang padahal itu bukan hak atau leluhurnya. Barang siapa manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Jelas diharamkan masuk surga dunia dan akhiratnya. Jadi jangan seenaknya ngaku-ngaku, wah aku cucu Nabi, aku cucu Nabi, aku cucu Nabi. Itu nggak punya rasa malu. Al-khaya'u minal iman itu hilang, ya. Akhirnya yang terjadi adalah, iya, fa'al masyita atau fasna masyita. Terserah, ya, terserah. Oleh sebab itu, khol imamain itu kalau bisa antara 3 bulan yang akan datang lagi itu nggak usah dihadiri. Ya seperti kalau Solo kemarin itu, ya bertahap lah, namanya orang itu secara frontal mendadak itu kayak penyakit jantung kan nggak bisa, ya bertahap. Bahwa apa yang dikholi, siapa yang dikholi, apa yang disampaikan oleh yang dikholi itu banyak mengandung unsur kebohongan dan pembodohan. Di antaranya adalah karena saking seringnya dipropagandakan kepada umat, ya, kepada orang lain, dan yang menyampaikan itu ya kadang dari keluarganya internal dan ada yang eksternal, maka dipercaya betul padahal tidak ada kitabnya, hanya sekedar tradisi lisannya muhibbin, gitu. Saya belum pernah menemukan satu manakib Habib Abdul Qadir bil Faqih Malang atau Habib Abdullah bil Faqih Malang, itu belum pernah melihat dicetak satu buku manakibnya, belum pernah. Ya, karena memang nanti kalau sudah dicetak saya akan menggugatnya. Jadi tidak ditulis tapi melalui lisan, bukan tulisan. Disampaikan oleh lisan, ketok tinular. Di antaranya adalah yang paling sombong, ya ini disampaikan oleh almarhum Dik Hasan Asegaf Minarul Mustafa Ghafarallahu Murubahu Jakarta, bahwa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itulah yang seharusnya menjadi muridnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih itu. Apanya? Diputarkan. Nah, saya putarkan saja. Nggak ada yang bisa bantah, nggak bisa. Wong jejak digital itu kejam, Bang. Jadi pernyataan seperti ini dibawa sampai mati, nggak bisa dihapus lagi. Nah ini kan yang kita takutkan, ya, jangan sampai terjadi. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani
Ada. Jadi sing pantas menjadi muridnya Habib Abdullah bin Faqih Malang itu adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Piye to ki? Mazhabul Arba'ah itu imam fikih yang handal sepanjang masa, belum ada yang menyainginya sampai sekarang ini. Ini ada yang malah justru merendahkannya. Berguru menjadi muridnya. Kalau dalam mimpi saya percaya, dalam mimpi kalau orang mimpi kan terserah dia. Nah ini enggak, disampaikan, dipropagandakan dan masuk ke dalam memori pendengarnya, murid-murid jamaah muhibinnya. Nah ini berbahaya, nanti muhibinnya menyampaikan kepada lainnya, terus getok tinular, terus disampaikan akhirnya menjadi sebuah kebenaran dan menjadi syuhrah wal istifaldoh, diijma lagi. Ini kalau menurut PBNU Suriah NO, ya menerima husnudzon kok. Namanya husnudzon itu nggak boleh suudzon, nggak boleh burusan, nggak terima saja, nggak perlu cari dalilnya. Habib Abdullah bin Faqih Malang hafal 7 juta hadis, percaya apa enggak? Saya percaya. Percayanya saya seperti apa? Itu satu hadis tapi diulang-ulang 7 juta kali, atau 7 juta kali diulang-ulang hadis yang berbeda tapi dalam mimpi. Nah, itu saya percaya. Tapi kalau menurut mungkin kiai-kiai struktural PBNU Suriah NU ya mungkin karena husnudzon ya percaya saja. Inilah yang namanya mempertahankan jahalah, kebodohan kita yang qadimah itu tadi. Hadis gitu nggak ada 7 juta itu. Imam Bukhari itu hafal 100 hadis yang sahih, yang 200.000 ya, 100.000 hadis sahih dan 200.000 yang tidak sahih. Yang paling banyak ya, tidak menghafal sih, mengumpulkan hampir 1 juta hadis itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Muslim nggak sampai, Imam Abu Dawud itu nggak sampai. Kalau dikumpulkan semua hadisnya Kanjeng Nabi kita itu nggak ada 1 juta, itu nggak ada. Nggak ada. Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya itu 1 juta itu ada yang diulang-ulang. Diulang-ulang. Sahabat Nabi itu cuma 114.000. Seluruhnya yang bertemu langsung dengan Nabi kita pada waktu beliau masih sugeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 114.000 itu sahabat Nabi. Lah kalau Nabi bersabda mungkin melalui ijma sukutinya atau ikrornya ya, atau afalnya ya, itu tetap nggak sampai 1 juta, itu nggak sampai. Imam Bukhari itu cuma 7 ribuan yang dicantumkan dalam sahihnya itu. Yang paling banyak itu kan yang Musnad Ahmad. Tapi kalau untuk Busitah itu ya pun ditotal semua, misalkan Bukhari, Muslim, ya Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, ya tetap nggak ada segitu, itu nggak ada. Lah kok ini Habib Abdullah bin Faqih hafal 7 juta hadis itu masih mau dihusnudzoni? Silahkan. Silahkan, wahai para kiai-kiai NU kita, silahkan. Mau husnudzon kepada beliau? Enggak. Iya atau tidak terserah. Masih mempertahankan jahalah atau enggak, ini terserah. Tapi itu tidak ada datanya. Itu pembodohan yang diulang-ulang sepanjang masa dan akan suatu saat nanti dianggap, diisbat, diijma, disyurah wal istifaldohkan, disyahadahkan, disaksikan. Yang mendukung itu tidak hanya 1 ulama, tapi berapa ulama yang didatangkan untuk ceramah di sana, lalu menyampaikan hafal 7 juta hadis. Gedabrus. Beliau Habib Abdullah bin Faqih itu pernah dimarahi sama Romo Kiai Haji Tauhid. Jadi karena apa ya, dilarang untuk menipu itu loh, dilarang untuk menipu. Anehnya orang Islam Indonesia ini percaya saja. Coba kalau didengar oleh ulama-ulama Mesir sana, Suriah, Irak, ya,
Iran, Maroko, Libya, Saudi Arabia, Turki, sana Andalusia, Spanyol, diguyu pitik, diguyu jangkrik. Orang Indonesia anak al-musnid, al-muhaddis. Sampai akhirnya dikasih nama lah lembaga pendidikannya dengan Darul Hadis Al-Faqihiyah. Rumah untuk belajar hadis dari marga bil faqih, Al-Faqihiyah. Yaitu yang akhirnya karena sugesti yang dibangun lama, diyakini akhirnya ya jadi. Terjadilah itu. Gak peduli, ini hukum alam kok. Kejahatan, kesalahan, kekeliruan yang dipropaganda diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran jika tidak ada yang meluruskannya, melawannya. Oleh sebab itu kami luruskan bahwa doktrin itu penipuan belaka. Tidak ada. Beliau Habib Abdullah bil Faqih yang terkenal dengan imam, ya, itu hafal 7 juta hadis. Itu bohong, kadzab, penipuan. Tidak ada. Tidak ada. Kalau Rasulullah SAW, kalau dihitung ya, beliau berdakwah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu kan 23 tahun. Selama 23 tahun kok iso bersabda atau dalam penetapannya 7 juta, ya, memproduksi kaulnya, misalkan dawuhnya, itu beliau nggak akan pernah tidur seperti kita. Kalau dihitung-hitung ya, hitung-hitungan matematika ya, dihitung bener itu nggak masuk akal, nggak ketemu, ya, kecuali dalam mimpi. Kalau dalam mimpi semuanya bisa. Hadis 10 juta ya sakarmu. Atau mungkin yang dimaksud itu bukan hadis Nabi kita, tetapi asarnya para sahabat, tabi'in, lalu kaulnya tabi'in dan seterusnya, mungkin dimasukkan dalam hitungan 7 juta itu. Tetapi tetap harus dipilih-pilah. Nggak boleh dicampur adukkan. Hadis itu apa definisinya, khobar itu apa, misalkan, terus asar itu bagaimana, kaul itu seperti apa, harus jelas. Karena orang awam umat Islam kita ini tidak ingin makan mentah, inginnya matengan saja. Yakni wis pokoknya ngono gitu aja. Karena masyarakat awam itu inginnya makmumin, ya, muqallidin, taklid saja, tidak perlu repot-repot. Terus pokoknya sing ngomong itu kiai, ulama, apalagi habib, ya wis terima saja. Nah inilah yang namanya kebatilan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jika kita diam saja, khususnya masalah pernasaban Ba'alawi yang ada di Indonesia, maka ya seterusnya sampai anak cucu kita bahwa Ba'alawi itu cucu Nabi kita. Jadi kalau mau ngibul itu yang sedikit cerdas lah, ya. Kita tahu 1 tahun itu kan hitungannya 360 hari. Nabi berdakwah selama 23 tahun. 360 kali 23 itu 8.280 hari. Ya, ini masa perjuangan Nabi loh ya. 7 juta hadis dibagi 8.280 hari. Itu per hari Kanjeng Nabi bersabda sebanyak 845 hadis. Itu per hari loh ya. 845 hadis. Per hari itu kan ada 1440 menit. Nah, 1440 menit dibagi 845 hadis itu sama dengan 1,7 menit. Per 1,7 menit Nabi bersabda. Nah, terus Nabi itu tidurnya kapan gitu loh. Nabi terus yang lainnya makannya kapan, perangnya kapan gitu loh. Itu loh, cara mikirnya itu seperti itu. Tidurnya Nabi itu a'radul basyariyah. Nabi itu bukan malaikat. Diingatkan oleh Allah dalam akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Kalau 7 juta hadis itu mungkin ditambah-tambahi sendiri buatan mereka, itu saya percaya. Ini yang namanya mau merusak agama yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi bukan mereka menyampaikan dakwah agama rahmah dari Nabi Rasulullah, bukan, tapi justru mau memodifikasinya, ya, merusaknya dengan cara ya seperti itu tadi, 7 juta hadis, terus 200 kali lebih, berarti ya mungkin 250 kali secara yaqadhah jaga seperti ini bertemu Rasulullah. Coba dipikir, diwolak-walik, coba masuk akal apa enggak? Tidak. Kalau mimpi mungkin bisa, masih ada harapan ya. Sahih itu. Mungkin kalau mimpi lah, mimpi saya karpe dewe kan. Saya kan sedih menyampaikan makan daging babi, sate babi itu halal. Asalkan dalam mimpi kan boleh-boleh saja. Saya ketemu Rasulullah SAW 1000 kali, boleh, terserah. Mimpi sendiri, ya kan. Tapi jangan sampaikan ke orang lain. Anggap dewe, yakin ono dewe. Tapi kalau 200 lebih, ya mungkin 230 kali secara yaqadhati bertemu dengan Nabi, itu saya tidak percaya. Ini hampir sama seperti Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi. Masuk kamar ketemu Rasulullah. Ada tamu mau minta pendapat pindahan rumah, mau hajatan nikah, walimatul arus, ya walimatul khitan atau walimatul tasmiyah, ya. Minta pendapat langsung Rasulullah ini. Sama seperti apa yang disampaikan Habibah Al-Aidrus dari Ngambel yang kemarin itu nih. Sama dengan katanya ya apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad ya bin Idrus Al-Habsyi Ampel Kubah dekat Masjid Sunan Ngambel Surabaya. Ustadzah Halimah Al-Aidrus, bukan Habibah Syarifah. Ustadzah Halimah Al-Aidrus yang Gedabrus, yang Al-Aidrus itu sudah kami miliki datanya. GM201, bukan Arab, bukan Bani Muttalib, bukan Bani Hashim, bukan Quraisy. Nggak usah mengharap cucu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 200 kali lebih bermimpi ketemu dengan Nabi secara yaqadhati, saya tidak percaya. Dan panjenengan semua ya harus tidak percaya, kecuali yang husnudzoni. Kalau semua di husnudzoni percaya semua, silahkan. Mau membodohkan Nahdliyin semua terserah, ya, terserah. Husnudzon semua terserah. Mau dirusak Jamiah Nahdlatul Ulama terserah, menghusnudzon semua. Oleh sebab itu di zaman akhir yang penuh fitnah ini kita harus meluruskan supaya maslahah, mencerdaskan anak bangsa, mencerahkan pemahaman agama bahwa apa yang disampaikan oleh habaib-habaib itu bermasalah, khususnya hafal 7 juta hadis dari Rasulullah. Begitu juga secara yaqadhah bertemu dengan Rasulullah. Itu adalah sebuah penipuan, kebohongan, pembodohan, khurafat atas dasar karomat. Dan kita harus menolaknya, tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau bil yaqadhati, semisal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror misalkan ya, itu pun saja masih perlu ditafsir terperinci, kok nggak bisa seenaknya mulai diterima oleh akal sehat kita, walaupun itu alasan karomah sekalipun, apalagi yang 200 kali lebih itu. Nah, inilah yang namanya kesalahan fatal. Nanti videonya panjenengan simak sendiri di bawah video ini, di link deskripsi yang kami sertakan. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, apanya? Putar. Oh, diputar. Nah, ini admin minta diputarkan, silahkan. Bahwa beliau bertemu secara yaqadhah yaqadhah
dengan Rasulullah SAW Ya qadha. lebih dari 200 kali. Lebih dari 200 kali ya. Ya bisa 300 kali oh, lebih kok. Dan hafal 7 juta hadis. 7 juta hadis. Mungkin gak bisa hitung-hitungan mungkin. Haula wala quwwata. La haula wala quwata illa. Hafal 7 juta hadis gitu loh. Diguyu pitik, diguyu jangkrik, ditertawakan cah cilik, jas jan orang matuk blas. Ya. Beliau itu bukan orang Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Kalau nggak percaya silakan survei sendiri ke sana. Tetapi karena sudah dibangun, ada keuntungan jika gabung dengan Robito Alawiyah Ba'alawiyah itu ya jadi dipoles ya, dipromosikan. Bahkan sekelas guru saya, beliau Kiai Haji Abdullah Kafabihi itu juga pernah menerima informasi bahwa beliau, abahnya Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo juga pernah konsultasi dengan Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Abdullah Bilfaqih Malang itu. Katanya seperti itu. Ya mungkin hanya sekedar sowan saja, silaturahmi saja kan juga bisa. Nggak minta fatwa atau berguru kepadanya, tetapi dibesar-besarkan. Karena kita tidak tahu. Belinya sudah almarhum, kita tidak bisa menverifikasi, ya, minta klarifikasi, nggak bisa. Hanya sekedar asumsi-asumsi yang diinterpretasi oleh mungkin duriyahnya atau murid-murid atau duriyah atau para santri-santrinya. Ya saya termasuk silsilah keilmuan saya juga sampai kepada beliaunya. Gitu. Jadi kita harus benar-benar waspada. Ya, Dajjal itu berkedok agama. Pertama mengaku sebagai orang saleh. Kedua mulai mengaku jadi waliullah. Ketiga mengaku jadi Rasulullah. Ya, mengaku jadi utusan Allah. Lalu berikutnya mengaku sebagai Tuhan. Tuhan, tapi belum sampai tingkatan ana rabbukumul a'la, belum, cuma hampir sama, menyamai Tuhan dalam hal memberi syafaat, ya, menjamin surga dan neraka. Bahkan Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu sudah menyiapkan kaplingan di surga bagi anak cucu Ba'alawi yang meninggal dunia. Langsung ada kaplingannya. Coba jenengan baca kitab Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad Al-Habsyi. Sudah ada kaplingan di surga yang disediakan oleh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi kalau mau gabung Ba'alawi ya seperti beliaunya ini, Habib Abdullah Bilfaqih. Antara Ba'faqih kalau Bilfaqih itu hampir sama. Kalau Bilfaqih memang Ba'alawi, tetapi kalau Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu bukan Ba'alawi, bukan Ba'alawi, tapi Ba'amir namanya. Ba'amir itu Arab Jeddah sana. Sampai sekarang keluarganya masih menyimpan paspor, ya, dan mendapatkan tunjangan setiap tahunnya 1 kali dari pemerintah Saudi Arabia sana. Jadi min jumlatil masyayikh, bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan karena ada keuntungan di dalamnya. Nah, inilah yang namanya polesan, promosian. Sama dengan di Ikdam itu juga kan begitu. Ya mohon maaf nih, bukan berarti iri, enggak. Seandainya saya mau mencium kakinya Habib Lutfi bin Yahya, ya saya akan mengalahkan Gus Ikdam Blitar. Menang saya. Gitu. Ya menang saya. Kalau saya mau menghamba, gitu. Tapi untuk apa itu? Untuk apa? Ya. Jadi menang promosinya. Promosikan kemana-mana, linknya semua nyambung ya. Yang nonton itu robot itu ya, misalkan. Kalau yang jenengan ini murni, murni asli ya, mohon maaf tidak ngalem diri sendiri, tapi ya untuk perbandingan saja nih. Nah, kita harus waspada, terus waspada. Akan ada informasi yang mengada-ada di sekitar kita sampai waktu sepanjang masa.
penipuan-penipuan itu terus dipropaganda. Di antaranya haul Imamain di Malang 3 bulan yang akan datang di sana. Jangan datang. Kalau lihat di Nabawi TV pasti nyiarkan ini. Ya mohon maaf ya. Dilihat saja. Nanti akan jor-joran banyak-banyakan. Yang datang itu jutaan lagi. Ya dibesar-besarkan. Ya 8.800 juta. Hafal hadis 80. Wong Arba'in Nawawiyah belum tentu hafal kok. Saya nggak yakin. 7 juta hadis. Ya mungkin ya innamal a'malu binniyat itu kan satu okay. Tak ulang-ulang, innamal a'malu binniyat 1 juta, innamal a'malu binniyat 1 juta kan 2 juta wis ya. Innamal a'malu binniyat 3 juta, innamal a'malu binniyat 4 juta, innamal a'malu binniyat 5 juta. 7 juta saya hafal hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Satu hadisan tak ulang lagi sampai 7 juta. Ya bisa juga terserah saya. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. 7 juta. Bisa juga terserah saya. Belum tentu Arba'in Nawawiyah 42 hadis itu beliau hafal. Kok itu 7 juta itu loh. Imam Bukhari kalah, Imam Muslim kalah, Imam Tirmidzi kalah, Imam An-Nasa'i kalah, Imam Ibnu Majah kalah, Imam Abu Dawud kalah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal yang paling banyak dalam musnadnya mengumpulkan hadis, di dalam musnadnya itu ada 26.373 hadis. Musnad Ahmad itu kalah tetap. Itu 7 juta kok. Terus karyanya mana? Kitab karya dari Habib Abdullah bin Faqih itu mana? Jadi jangan mengada-ada lah. Kalau saya lihat Dek Muhammad bin Abdullah, anak dan cucu-cucunya itu ya rata-rata menggunakan ilmu jadab kok. Ilmunya itu ilmu jadab, mungkin ilmu kontak gitu lah, hafalan-hafalan kontak jadab. Coba jangan lihatlah. Duriyahnya Habib Abdullah bin Faqih Malang. Jangan lihat. Dengan telusuri di medsos banyak informasinya, termasuk ketika berceramah itu materinya seperti apa, bobot bebet ya, keilmuan yang ia sampaikan seperti apa. Kebanyakan halu-haluan itu. Jadi istilahnya ya, jadab-jadaban itu loh. Nangis, jadi nanti orang yang mendengar itu seakan-akan teriris hatinya, terbawa oleh suasana histeria. Ya sama seperti kontes ya, konser gitu, sama seperti itu. Jadi tidak terbukti lah ya. Itu hanya nama Darul Hadis Al-Faqihiyah. Ya sama seperti ajaran LDI itu kan Darul Hadis, tapi lebih condong ke Abu Dawud. Kalau Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu Darul Hadis, alirannya aliran Darul Hadis. Lebih mendahulukan hadisnya yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud. Gitu. Jadi pemahamannya, pegangannya ya Darul Hadis, ajarannya Darul Hadis itu. Tapi yang ini bukan Darul Hadis LDI, tapi Darul Hadis Al-Faqihiyah. Rumah tempat untuk mempelajari hadis Nabawiyah, hadis An-Nabawiyah yang diselenggarakan oleh keluarga klan Bil Faqih atau Al-Faqihiyah itu. Ya silakan misalkan karena ini hak setiap warga dan bangsa umat Islam yang ada. Ya silahkan kalau mau memondokkan, ya, menyekolahkan anak-anaknya ke sana, ya silahkan. Terus yang penting kami menyampaikan sebagai kewajiban fardu kifayah meluruskan ummah bahwa kebiasaan pembohong itu kalau diikuti kita pun ikut akan menjadi pembohong yang sama. Guru kencing berdiri, ya murid kencing jadi malah luwih nemen berlari. Lah, carilah guru yang bisa dipercaya, irsyadu ustadzin itu loh.
cari ya kiai-kiai yang murni, yang ikhlas mukhlisin, yang benar-benar lillah billah, lir rasul bir rasul. Sama seperti apa yang menjadi moto semboyannya Thariqah Wahidiyah itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan teruskan dengan membaca komentar panjenengan. Sebelumnya sekali lagi, jangan kita terima ini dengan husnudzon lagi. Awas, kalau diterima husnudzon lagi, Habib Abdullah Bil Faqih Malang hafal 7 juta hadis, 200 lebih bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yaqodah terjaga, nyata seperti ini, ya. Kalau dengan husnudzon terserah. Tapi bagi orang yang memiliki akal sihah, haram untuk mempercayainya. Karena tidak ada dasar, bukti, atau faktanya. Itu. Jadi ini sekedar halusinasi saja. Kadang masyayikh yang seharusnya menggunakan akal sehat seperti Al-Irsyad, kalau sudah gabung dengan Ba'alawi, jadinya ya seperti ini. Kok Al-Irsyadi, wong kiai itu juga sama. Kalau sudah gabung Ba'alawi ya pemikirannya sama, perilakunya ya hampir sama. Sama seperti yang terjadi di Banyuwangi. Ada seorang kiai yang sudah terbiasa mengamalkan Rotib Al-Haddad. Diingatkan sama Kiai Haji Maduddin Utsman, malah gak terima. Malah justru menuntut Kiai Haji Maduddin Utsman untuk minta maaf kepada seluruh umat Islam Banyuwangi atas pernyataannya yang melarang umat Islam untuk kembali mengamalkan Rotib Al-Haddad. Ya tidak boleh saya larang Kiai Haji Maduddin Utsman untuk mencabut pernyataannya. Karena apa? Sudah benar bahwa Rotib Al-Haddad itu sudah tidak perlu lagi diamalkan. Alasannya apa? Mengklaim bahwa wirid-wirid yang ada di dalamnya itu adalah milik Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sama seperti misalkan kalau kita menelusuri asbabul wuridnya tahlil itu, ya nggak perlu itu ya rangkaian-rangkaian yang kita ambil dari zikir-zikir yang ada dalam hadis Nabi, tuntunan Rasulullah, cuma kita kumpulkan, kita urutkan, tertibkan menjadi rawatib tahlil itu. Jadi jangan mengaku-ngaku, itu ilmu itu semua dari Allah, kita hanya menyusunnya saja. Nah, Rotib Al-Haddad itu kan jelas ada wasilah Fatihah sebelumnya, yakni ila hadratir ruhi Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam itu. Nanti tidak jauh beda corak ritual spiritual kita seperti beliaunya yang selalu berlomba-lomba dalam keanehannya, ya, sehingga bisa mi'raj 70 kali ila sidratil muntaha, bukan dengan mimpi, ya. Bisa ikut sholat menyalati kalangan Ba'alawi yang masih ada di dunia, ya, walaupun beliau sudah puluhan tahun meninggalkan dunia. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam itu masih bisa ikut jamaah, ikut nyalati jenazahnya, keturunannya, dan bahkan menjamin kapling surga kepada seluruh dzurriyyahnya. Nah, ini namanya melebihi kekuasaan Tuhan semesta alam. Inilah yang namanya la taqumus sa'ah hatta yub'atsa kadzabun dajjalun kadzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'um annahu rasulullah. Mereka itu mengaku aku utusan Allah, diutus untuk memperbaiki agama ini. Katanya seperti itu alasannya. Mungkin demikian